Realme meluncurkan Realme 10 Pro dan 10 Pro Plus di Cina. Smartphone ini menjadi model baru dari lini series Realme 10 yang dirilis perusahaan awal bulan ini dalam varian 4G dan 5G. Dengan demikian, Realme 10 kini terdiri dari 3 model, yakni Realme 10 reguler, Realme 10 Pro, dan 10 Pro Plus. Hadir dengan embel-embel Pro Duo, Realme 10 Pro ini dirancang dengan spesifikasi yang lebih tinggi dibanding model reguler. Misalnya pada aspek chipset hingga refresh rate yang lebih tinggi serta resolusi kamera yang lebih besar. Berdasarkan pantauan kami di situs peningkatan penggunaan produk dalam negeri Kementerian Perindustrian, perangkat terbaru Realme sudah memperoleh sertifikat tingkat komponen dalam negeri. Ponsel itu memiliki nomor model RMX3686 yang disertifikasi pada 12 September. Sementara satu lagi nomor model RMX3661 juga terdaftar di situs TKDN dan Postel. Itu artinya ponsel Realme 10 Pro dan juga Realme 10 Pro Plus sudah siap resmi ke Indonesia. Tinggal menghitung hari saja peluncuran ke Indonesia. Sekedar informasi, Realme 10 Pro Series bakal debut ke India pada minggu depan atau tepatnya tanggal 20-30 November. Ada kemungkinan besar pasar Indonesia menyusul setelahnya. Yang mengejutkan di sini adalah harga Realme 10 Pro Plus ternyata dibanderol cuma 3,7 juta rupiah saja. Banting harga sampai 2 jutaan ini benar-benar gila di luar dugaan kami yang mengatakan ponsel bakal dijual 5 jutaan. Tapi itu hanya untuk pasar Cina, berbeda dengan pasar Indonesia. Entah berapa harga yang dibanderol ketika masuk pasar Indonesia. Tapi kami berharap harganya tidak bakal jauh-jauh dari pasar Cina. Sektor desain fisik pada bodi dari spesifikasi Realme 10 Pro Series adalah bagian awal yang akan saya bahas secara detail dan mendalam. Secara segi desainnya justru ponsel Realme 10 Pro Series ini mirip seperti Huawei Honor. Mungkin desain seperti ini sudah sangat dimaklumi dengan boba hanya 2 yang terkesan minimalis dan bersih. Mengenai tampilan visualnya, Realme 10 Pro sendiri mengusung konsep layar sentuh kapasitif yang menggunakan panel IPS 6,7 inci refresh rate 120 Hz dengan kecerahan layar 600 nits. Sementara untuk versi Pro Plus masih sama mengusung layar AMOLED Curve 6,7 inci berkecepatan layar hingga 120 Hz. HDR10 Plus kecerahan layar ponsel ini cuma 800 nits aja. Untuk memaksimalkan render grafis secara lebih taktis dan responsif ini akan sangat mendukung tampilan gambar atau video dengan tingkat resolusi tinggi. Yang mengejutkan kami di sini adalah ponsel Realme 10 Pro Plus akhirnya memakai refresh rate 120 Hz. Dengan layar melengkung ini adalah peningkatan signifikan daripada pendahulunya. Menginjak pada bagian lain, kini saya akan mengulas sisi hardware dan software dari spesifikasi Realme 10 Pro Series. Salah satunya yakni chipset garapan MediaTek yakni Dimensity 1080. Untuk pasar Cina dan global kami bisa memastikan ponsel bakal memakai chipset Dimensity 1080 terbaru ini. Nah, sementara untuk versi Realme 10 Pro masih nyaman memakai chipset Snapdragon 695. Sangat disayangkan kenapa tidak upgrade dari segi chipsetnya ini. Jika kami versuskan Dimensity 1080 melawan Snapdragon 695, justru chipset Dimensity 1080 mampu membantai Snapdragon 695. Sementara Dimensity 1080 kalah sedikit dibandingkan Snapdragon 778G dan masih sedikit di atas Dimensity 920. Dari skor Antutunya saja ponsel Realme 10 Pro Plus tembus sampai skor Antutu 500 ribuan. Berbeda dengan Realme 10 Pro yang cuma mentok skor Antutu 400 ribuan. Dari sini saja sudah kelihatan ponsel Realme 10 Pro Plus sangat bagus ketimbang Realme 10 Pro. Memang harga tidak bisa berbohong, berbeda sangat signifikan. Kemudian untuk menunjang kecepatan, progresif Realme 10 Pro Series akan menawarkan 3 pilihan RAM berkapasitas besar hingga 68 dan 12 GB. Tak lupa pula memori internal dengan pilihan 128/256 GB. Juga turut disertakan pada smartphone ini untuk menampung file. Untuk jenis RAM dan internal ponsel ini sudah dipastikan memakai RAM LPDDR4X keluaran lama. Sementara tipe internal memakai UFS 2.2. Untuk memberikan kestabilan sistem yang lebih progresif dan bersahabat, maka Realme 10 Pro Series mengusung OS Android 13 dengan tampilan antar muka Realme UI 4. Bergerak pada sektor lain, kini saatnya saya mengungkap sisi fotografi atau kamera pada spesifikasi Realme 10 Pro Series. Mengungkit soal itu, kamera yang diusung oleh smartphone ini bakal semakin dipercanggih dengan sensor lensa kamera non-fungsional dan fleksibel.
Salah satunya yakni soal sensor kameranya yang mana pada bodi belakang Realme 10 Pro Plus dibenamkan 3 lensa kamera, di mana terdiri dari kamera utama 108 megapiksel sensor Samsung HM6, ultra wide 8 megapiksel, dan makro 2 megapiksel. Sayang beribu sayang guys, ponsel Realme 10 Pro Plus sudah tidak memakai sensor kamera Sony IMX766. Gimana menurut kalian, apakah kalian kecewa atau tidak atas hilangnya sensor kelas atas Sony IMX766 ini? Kamera utama yang diusung oleh spek Realme 10 Pro Plus ini berkemampuan rekam video 4K, sehingga tak heran jika hasil video rekamannya begitu smooth dan tampak berkesan sinematik. Di samping itu, Realme 10 Pro Plus akan menawarkan satu kamera depan 16 megapiksel, yang mana dilengkapi rekaman video 1080 piksel pada 30 fps saja. Sementara untuk versi Realme 10 Pro memakai 108 megapiksel dengan sensor Samsung HM6 dan depth sensor 2 megapiksel. Untuk kamera selfie-nya memakai lensa 16 megapiksel. Baik kamera depan dan belakang perekaman video, ponsel Realme 10 Pro cuma mentok 1080 piksel aja. Untuk perekaman video Realme 10 Pro Plus sudah support video gyro-OIS. Sementara Realme 10 Pro biasa tidak mempunyai gyro-OIS sebagai penstabil video. Jika kami beropini pribadi, kami anggap kamera Realme 10 Pro Plus mengalami penurunan yang signifikan. Dari sensor Sony IMX766 menjadi Samsung HM6, sungguh sebuah penurunan kualitas kamera dari Realme. Berikut ini adalah hasil jepretan foto Realme 10 Pro Series. Tak berbeda jauh dengan kamera sektor konektivitas, pada spesifikasi Realme 10 Pro Series pun tak bisa dilepaskan begitu saja mengingat menjadi bagian penting untuk dikenali. Realme 10 Pro Plus mempunyai seperti Bluetooth 5.2, koneksi NFC, fingerprint in display, IP54 rating, dual speaker yang ditemani speaker Dolby Atmos, USB Type-C, dan USB Only Go. Sementara itu, lubang audio jack 3,5 mm sebagai lubang headset kabel dan slot micro SD pada Realme 10 Pro Plus ini tidak tersedia. Sementara untuk Realme 10 Pro mempunyai Bluetooth 5.2, speaker stereo, audio jack 3,5 mm, IP54 rating, slot micro SD, USB Type-C, dan USB Only Go. Sementara itu, koneksi NFC tidak tersedia pada ponsel Realme 10 Pro. Sehingga kalian harus berpikir dua kali, atau jika kalian tidak peduli dengan koneksi NFC, ponsel ini sudah cukup buat dibeli. Baterai pada spesifikasi Realme 10 Pro Series pun akan saya turut bahas secara mendalam dan cukup rinci karena ada beberapa fitur penting untuk mendukung performa daya baterai. Apalagi daya kapasitas baterai pada spek Realme 10 Pro Plus ini juga diklaim sudah lumayan, yakni hingga 5000 mAh dengan pengisi daya cepat sampai 67 Watt. Sementara untuk versi Realme 10 Pro menggunakan baterai 5000 mAh dengan fast charging 33 Watt. Sungguh tidak ada peningkatan dari segi baterai untuk versi Realme 10 Pro biasa ini. Bergerak ke sesi lain, kini saya akan mengupas harga Realme 10 Pro Plus dan Realme 10 Pro terbaru sebagai informasi pelengkap kali ini. Harga Realme 10 Pro Plus dan Realme 10 Pro ini tak bisa dilepaskan dari kehandalan maupun kinerja dari tiap sistem yang sudah didukung fitur baru modern dan canggih. Buat kalian yang bertanya, bang, kapan ponsel ini datang ke Indonesia? Pas kami cek di situs TKDN Indonesia, ada dua buah ponsel Realme 10 Pro Plus dan Realme 10 Pro. Jadi kami bisa memastikan ponsel ini juga datang ke Indonesia secepatnya setelah di Cina sana. Kesimpulan akhir dari video ini, jika kalian tertarik dengan Realme 10 Pro dan Realme 10 Pro Plus, kami sangat merekomendasikan kalian membeli Realme 10 Pro Plus saja. Buat tanggal rilisnya, tunggu saja peluncurannya di Indonesia. Pasti tidak bakal lama lagi karena setahu saya Realme Indonesia selalu bergerak cepat meluncurkan ponsel terbaru mereka di Indonesia. Oke, itulah tadi pembahasan lengkap mengenai Realme 10 Pro Series. Semoga informasi ini bisa menjadi manfaat bagi kalian semua.